Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita memasuki pertemuan ketiga, membahas tentang masalah penelitian. Untuk masalah penelitian, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu masalah. Masalah merupakan suatu kesenjangan yang terjadi antara apa yang diinginkan. Suatu masalah dapat diartikan sebagai kendala, hambatan, pelaksanaan suatu program. Tanpa adanya permasalahan, penelitian tidak akan dapat dilaksanakan karena perumusan masalah merupakan sumber utama dari unsur penelitian yang akan dilaksanakan. Latar belakang masalah berisikan uraian mengenai keadaan berbagai gejala yang memperlihatkan adanya suatu masalah. Beberapa kriteria yang bisa dijadikan untuk menetapkan suatu masalah penelitian. Pertama, adanya kesenjangan atau gap antara yang seharusnya dengan apa yang ada saat ini. Terdapat kontradiksi, perbedaan antara keterangan yang satu dengan keterangan yang lain. Proses suatu pekerjaan yang bermasalah tidak berjalan dengan baik, mengakibatkan kendala-kendala di kemudian hari. Syarat masalah penelitian. Ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar bisa diangkat sebagai permasalahan penelitian. Setidaknya terdapat 7 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, tersedia data atau informasi untuk menjawabnya. Yang kedua, data atau informasi tersebut diperoleh melalui metode ilmiah seperti wawancara, observasi, kuesioner, dokumentasi, partisipasi, dan evaluasi atau tes. Kemudian yang ketiga, memenuhi persyaratan orisinalitas, diketahui melalui pemetaan penelitian terlebih dahulu. Kemudian yang keempat, memberikan sumbangan teoretik yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kelima, menyangkut isu kontroversial dan unik yang sedang hangat terjadi. Yang keenam, masalah tersebut memerlukan jawaban serta pemecahan segera, tapi jawabannya belum diketahui masyarakat luas. Yang ketujuh, masalah itu diajukan dalam batas minat, bidang studi, dan kemampuan peneliti. Tip-tip memulai menulis penelitian. Ketika merancang paragraf pembuka suatu latar belakang masalah, pertama, tulislah kalimat pembuka yang dapat menstimulasi ketertarikan pembaca dan mampu menampilkan masalah yang dapat dipahami secara relasional oleh pembaca pada umumnya. Sebagai aturan umum, hindari penggunaan kutipan-kutipan, khususnya kutipan yang terlalu panjang. Dalam kalimat pembuka, gunakan kutipan-kutipan hanya yang disesuaikan dengan topik pembahasan sehingga dapat menarik perhatian membaca. Untuk itu, gunakan kutipan secara layak dan tepat. Hindari ekspresi-ekspresi idiomatik atau kalimat-kalimat yang membingungkan. Pertimbangkan pengaruh informasi yang menggunakan angka-angka seperti setiap tahun, sekitar, dan sebagainya. Tunjukkan secara jelas masalah yang diangkat seperti dilema, isu yang dapat menuntun pada penelitian. Tunjukkan mengapa masalah tersebut penting diteliti dengan cara mengutip berbagai referensi yang membenarkan kelayakan penelitian akan masalah tersebut. Jika tidak memiliki banyak referensi pada halaman-halaman pertama suatu penelitian atau proposal, maka penelitian kalian tidak akan bernilai akademik. Pastikan bahwa masalah sudah dijelaskan dalam konstruksi konsisten dengan jenis pendekatan penelitian seperti eksploratoris dalam kualitatif, pengujian hubungan-hubungan atau prediktor-prediktor dalam kuantitatif, dan pendekatan keduanya dalam metode campuran. Tulislah apakah ada satu atau banyak masalah yang terlibat dalam penelitian sehingga mengharuskan Anda untuk menelitinya. Seringkali dalam beberapa penelitian ada banyak masalah yang perlu dibahas, bukan hanya satu masalah saja. Identifikasi masalah. Berbagai gejala yang tampak dalam latar belakang masalah memperlihatkan adanya masalah. Untuk dapat menemukan masalah yang akan diteliti, terdapat beberapa sumber yang ada. Pertama, artikel jurnal ilmiah. Kedua, buku teks. Ketiga, majalah, tesis, dan lain-lain. Kebijakan publik seperti kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, aturan perundang-undangan, peraturan daerah, dan sebagainya.
kondisi objektif yang ada di tempat kerja, seperti mekanisme, prosedur kerja, pelayanan terhadap pelanggan, dan lain-lain. Untuk melakukan formulasi masalah penelitian, harus dilihat dari beberapa sudut pandang bagi peneliti yang akan melakukan penelitian. Pertama, aspek permasalahan. Aspek permasalahan merupakan permasalahan yang diangkat dari suatu penelitian, maka aspek permasalahan ini harus diajukan permasalahan tersebut. Apakah masalah yang diangkat tersebut menarik? Jika masalah tersebut menarik, apakah akan menjadi berguna jika permasalahan tersebut dipecahkan? Terdapat perkembangan ilmu pengetahuan, kepentingan masyarakat umum. Yang kedua, aspek penelitian. Aspek penelitian sendiri ialah penelitian yang akan dikerjakan oleh peneliti harus dapat menjawab terhadap pertanyaan-pertanyaan. Di antaranya, apakah peneliti dapat memecahkan penelitian tersebut? Apakah waktu untuk menyelesaikan penelitian tersebut cukup waktu atau tidak? Apakah biaya untuk menyelesaikan penelitian dilaksanakan cukup atau tidak? Untuk menguraikan masalah yang terjadi dalam identifikasi masalah bisa diperhatikan seperti tulislah sebuah kalimat pendek, tulislah situasi masalah yang sedang diamati. Contoh, penilaian masih dilakukan secara objektif oleh pimpinan perusahaan terhadap karyawan-karyawannya. Tulislah pertanyaan tentang faktor penyebab terjadinya masalah yang sedang diamati. Informasi-informasi tentang permasalahan atau kesenjangan tersebut dicari dengan menggunakan data primer yang tersedia di jurnal-jurnal penelitian, baik secara cetakan atau online, perpustakaan kampus atau perpustakaan daerah. Lengkapilah masalah dengan data tersebut ditambah dengan informasi dari berbagai sumber kepustakaan, sehingga didapat informasi yang lengkap tentang masalah yang dihadapi. Untuk rumusan masalah sendiri merupakan pernyataan rinci lengkap mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti berdasarkan identifikasi dan batasan masalah. Proses perumusan masalah dengan mengungkapkan permasalahan penelitian, latar belakang penelitian, perumusannya, dan signifikansinya. Masalah ditangkap dari kesenjangan dan juga dari keluhan-keluhan yang ada. Masalah perlu dirumuskan dengan tujuan agar permasalahan yang jelas dan tidak menimbulkan kesalahan dalam menafsirkan keadaan yang sedang diteliti. Beberapa hal yang dapat dikerjakan dalam membuat rumusan masalah. Pertama, apakah masalah yang sedang diamati sedang hangat dibicarakan dan segera membutuhkan pemecahannya? Apakah masalah yang sedang diamati masih terjadi menjelang penelitian yang akan dilaksanakan? Sejauh mana distribusi masalah tersebut dikaji? Apakah masalah yang sedang diamati dapat mempengaruhi proses kerja suatu organisasi kehidupan masyarakat? Apakah masalah tersebut akan diproses dalam kehidupan suatu organisasi? Kalimat umum yang sering digunakan untuk memformalisasikan rumusan masalah seperti pencatatan yang tidak teratur dan terjadi kerangkapan pencatatan. Posisi letak jari yang tidak pas pada mesin pengenal sidik jari dapat membuat sistem juga tidak dapat mengidentifikasi jari tersebut. Ini kalimat yang sering digunakan. Suatu penelitian ialah dikarenakan adanya masalah yang perlu diatasi, ada fenomena yang belum diketahui dan penting untuk diketahui. Cara peneliti untuk merumuskan hal tersebut secara jelas ialah dengan membuat pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam penelitian tersebut. Pada hakikatnya, pertanyaan penelitian dirumuskan dengan melihat kesenjangan yang terjadi antara satu, apa yang seharusnya terjadi, perspektif, dan yang sebenarnya terjadi atau deskriptif. Apa yang diperlukan, what is needed, dan apa yang tersedia, what is available. Apa yang diharapkan, what expected, dan apa yang dicapai, what is achieved. Pertanyaan penelitian selalu diawali dengan munculnya masalah yang sering disebut sebagai fenomena atau gejala tertentu. Pertanyaan penelitian dilihat dari jenis pertanyaannya. Para ahli metodologi penelitian seperti Masal, Rosman, dan Creswell setidaknya membagi menjadi 3 macam pertanyaan. Yang pertama, deskriptif, yakni mendeskripsikan fenomena atau gejala yang diteliti apa adanya dengan menggunakan kata tanya apa. Lazimnya diajukan untuk pertanyaan penelitian kualitatif. Eksploratoris, yakni untuk memahami gejala atau fenomena secara mendalam dengan menggunakan kata tanya bagaimana. Lazimnya diajukan untuk pertanyaan penelitian kualitatif. Explanatoris, yakni menjelaskan pola-pola yang terjadi terkait dengan fenomena yang dikaji dengan mengajukan pertanyaan
Apa ada hubungan atau korelasi pengaruh antara faktor X dan Y? Lazimnya untuk pertanyaan penelitian kuantitatif. Pertanyaan penelitian, contohnya untuk masing-masing pertanyaan penelitian bisa pertanyaan deskriptif. Contohnya, apa strategi yang dipakai kepala sekolah dalam memajukan sekolah yang dipimpinnya? Pertanyaan yang berkaitan dengan eksploratif. Bagaimana model kepemimpinan kepala sekolah tersebut dalam upaya memajukan sekolah? Pertanyaan eksplanatoris, itu bagaimana pengaruh model kepemimpinan otoriter terhadap kepatuhan staf? Inilah contoh-contoh dari pertanyaan penelitian. Kemudian untuk penggambaran lengkap bisa dengan bagan seperti latar belakang masalah, kemudian dirumuskan menjadi rumusan masalah, kemudian diajukan dengan pertanyaan penelitian. Baik, itu saja untuk pertemuan ketiga. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.